Teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, jadi kita sudah belajar kemarin tentang senyawa hidrokarbon. Materi kali ini juga tentang senyawa hidrokarbon, tapi kita masuk di tentang perbedaan antara senyawa hidrokarbon alifat dan seterusnya. Sedangkan kemarin itu tentang ikatan atom karbonnya. Jadi tujuan mata pelajaran kita kali ini yaitu adik-adik diharapkan mengetahui atau memahami perbedaan antara senyawa hidrokarbon alifat dan seterusnya, serta pengelompokannya berdasarkan kejenuhan ikatan. Sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada adik-adik, ada yang masih ingat apa itu kekerasan atom karbon yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Halo Ibu. Ya. Jadi atom karbon ini memiliki kekerasan dalam bentuk ikatan karena konfigurasi elektronnya yang unik. Nah, karbon ini memiliki nomor atom 6 yang berarti memiliki 6 elektron dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2s2. Nah, hal ini memberikan karbon 4 elektron valensi pada orbital 2s dan 2p. Saya sendiri sih memang saya. Sebelum itu, Ibu mau bertanya pada adik-adik, ada yang janganlah Ibu tanya ada yang tahu. Tadi malam kamu buka Pasti laptop. kalian sudah tidak asing dengan Ini saya hand tidak sanitizer ini. Ya, ada yang tahu hand sanitizer? Saya Ibu. Apa itu? Hand sanitizer itu umumnya mengandung alkohol seperti etanol atau isopropanol dalam konsentrasi tinggi sekitar 60 sampai 95%. Selain itu, biasanya juga mengandung bahan-bahan seperti air, agen, pengentalan, dan bahan pelembut kulit. Alkohol adalah bahan yang efektif dalam membunuh kuman dari virus sehingga membuat hand sanitizer efektif sebagai pencuci tangan praktik. Itu saja itu yang saya Cuma sampai dia itu. Kita berikan aplaus kepada Ada EE. jadi itu ya, jadi hand ini mengandung senyawa hidrokarbon, di mana umumnya dia mengandung alkohol. Nah, ada yang bisa jelaskan senyawa hidrokarbon yang manakah hand sanitizer ini dalam suatu senyawa hidrokarbon? Saya dulu, silakan. Jadi hand sanitizer itu biasanya terdiri dari senyawa hidrokarbon yang disebut sebagai alkohol seperti etanol atau alkohol etil atau isopropanol atau alkohol isopropil. Mereka bukan termasuk kelompok senyawa hidrokarbon tertentu melainkan kelompok senyawa kimia yang lebih umum dikenal sebagai alkohol. Ya, benar ya. Jadi senyawa yang terkandung di dalam hand sanitizer ini merupakan senyawa hidrokarbon, etanol, dan isopropanol. Jadi senyawa alkohol ini memiliki gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon, sehingga dia masih tergolong dalam senyawa hidrokarbon. Ya, jadi dari pertanyaan itu tadi tentang sanitizer tadi, pasti kalian sudah ada gambaran tentang senyawa hidrokarbon di dalam perbedaan antara alifat dan seterusnya serta berdasarkan kejenuhan ikatannya. Maka dari itu Ibu akan membagikan adik-adik modul ajar dengan LKPD untuk yang nantinya dikerjakan. Tiga juga.
di laptop. Dan juga untuk KPD-nya silakan dibaca bagaimana petunjuk di dalam KPD-nya. 33. Laptop mana? Itu tuh semua. Jika ada yang kurang memahami, boleh Iya. ditanyakan kepada Kayak apa? saya. Ada mau punya 4. Ibu jelas ya KPD-nya dan modul belajarnya. Ya kalau begitu Ibu jelaskan sedikit mengenai permasalahan yang ada di LKPD. Jadi di situ yang ditanyakan tentang penggunaan lilin ya. Jadi yang ditanyakan tentang lilinnya, kemudian rumusnya lilinnya dan apa kandungan yang membuat lilin tersebut meleleh. Kalau adik-adik sudah memahami, Ibu akan bagi kelompok. Sebenarnya Ibu mau bagi kelompok jadi 5 kelompok, cuman kayaknya kalian terlalu sedikit yang hadir ya. Jadi Ibu bagi jadi 2 kelompok saja. Wih, bosan. Mister Win. Ada yang kurang dipahami, jadi kelompoknya itu sesuai kelompok yang minggu kemarin ya. Jadi dari 2 kelompok itu Transfer jauh. ya karena waktu terus berjalan, Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan jawabannya. Baik, saya dari kelompok 1 Ibu akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Jawabannya itu lilin terbuat dari campuran hidrokarbon rantai panjang seperti parafin yang memiliki sifat kevalen. Ikatan kevalen ini menyebabkan molekul hidrokarbon saling terikat secara kuat membentuk struktur pada suhu ruangan. Itu saja Ibu yang bisa saya jelaskan nomor 1. Ya mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Tidak ada Ibu. Tidak boleh. Jadi bagaimana Biar semester kelompok 1. 2? Apakah sudah ada jawabannya? Saya mau menjawab. Seperti pernah. Ya, silakan. Saya kalau dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kedua itu bagaimana rumus kimia dari lilin dan apa saja jenis cairan yang membentuk lilin tersebut. Jadi rumus kimia untuk lilin itu adalah CnH2n+2, di mana N adalah bilangan bulat yang bervariasi tergantung pada jenis lilinnya. Kemudian jenis cairan yang dulunya membentuk lilin adalah minyak bumi, lemak awan
Indah satu dalam ruangan. Ujian tulisan satu dalam ruangan. Siapa? Kok ada lagi? Wih, bebasnya cuy. Nomor berapa? Yang dikirim. Nomor 3. Ini. Ih, sudah. Belum. Dibilang kalau bagaimana di Flori langsung saja ke rumah MBKM. Itu sama Pak. Iya. Ini nanti gini. Ini misalnya kertas. Kalau nggak bisa ini saya nggak bisa berkesan dulu. Ya, jadi tadi sudah mengamati tadi tayangan video yang Ibu berikan. Jadi di situ sebenarnya di dalam video itu apa sih informasi pentingnya yang ada didapatkan di dalam tayangan video tersebut? Ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan. Dari tayangan video itu dimana senyawa hidrokarbon alifati adalah senyawa karbon dan hidrogen dengan rantai terbuka, sedangkan senyawa hidrokarbon siklik memiliki sisi karbon tertutup. Yang kedua itu pengelompokan berdasarkan kejenuhan ikatan melibatkan apakah ikatan karbon dalam senyawa tersebut jenuh mengandung ikatan tunggal atau tak jenuh mengandung ikatan ganda atau rakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi benar ya, jadi di dalam video tersebut highlight yang mungkin bisa kita lihat dari tayangan video tersebut yaitu tentang perbedaan antara alifati dan siklik, kemudian tentang kejenuhan ikatan, jenuh dan tidak jenuh. Nah, dari materi yang telah diberikan dari pertemuan ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya silakan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa karbon dan hidrogen dengan rantai terbuka, sedangkan senyawa hidrokarbon siklik memiliki cincin karbon tertutup. Pengelompokan berdasarkan kejenuhan ikatan melibatkan apakah ikatan karbon dalam senyawa tersebut jenuh mengandung ikatan tunggal atau tak jenuh mengandung ikatan ganda atau rapat. Ya, benar ya. Berikan Allah kepada Linda. Nah, untuk minggu depan ini kita akan masuk pada materi tentang penentuan dan memberikan senyawa alkana, alkena, dan alkena sesuai aturan dari IPA. Tapi materi ini masih dalam konteks senyawa hidrokarbon. Nah,
Mulai.